Dani harus banyak berbuat baik. Jangan jahat, supaya Dani jadi satria langit. Satria langit? Apa itu satria langit? Orang yang disenangi penghuni langit. Nenek cari siapa? Barusan kamu ngobrol sama siapa? Sama siapa-siapa, Nek? Emangnya Nenek tahu di sini ada siapa? Nenek dengar suaranya, makanya Nenek tanya kamu. Sayang, kamu habis ngomong sama siapa? Nenek lihat nggak? Di sini ada orang. Cucu Nenek itu nggak gila. Aduh, tapi aneh. Tadi suara apa ya? TV nggak ada, radio nggak ada. Siapa yang melukis Anggun sama Wulan? Dani? Dan? Dani? Ini siapa yang gambar? Jani dong. Kok Nenek nggak pernah tahu kamu bisa gambar? Nenek nggak tahu. Nih lihat. Iya dong. Nih. Dani pergi dulu ya, Nek. Nah. Masya Allah. Dani bisa melukis sebagus ini dengan waktu yang sangat cepat. Hei, kembalikan uangku! Menurut saya, foto Na Anggun sama Na Wulan udah jangan dipajang terus, Jeng. Kan kesannya Jeng tuh masih turut berduka, Jeng. Saya belum siap ditinggal anak yang saya cintai, Jeng. Jeng, sedih sih boleh aja, tapi jangan berlarut-larut. Kan sudah 13 tahun loh, Jeng. Tabah, tawakal. Makanya fotonya jangan ditaruh di situ, biar kesedihannya nggak bertambah. Saya merasa anak saya masih hidup, Bu. Nah, di situ letak kesalahannya. Ikhlaskan aja, Jeng. Tawakal. Ya? Mbak, HP-nya jatuh. Ya ampun. Terima kasih ya, Dek. Namamu siapa? Nama dia Dani, nama saya Siska. Oh, kalian sekolah di mana? SD 3 di situ. Kamu jangan bilang nama dan sekolah aku. Emang kenapa? Nenek aku melarang. Kenapa harus dilarang? Kamu harus tahu dong. Katanya sih berbahaya buat keselamatan aku. Nenek kamu aneh. Masa aku mau ngasih tahu nama kamu sama sekolah, masa dilarang? Sorry ya, Vi. Gue nggak bisa ngerjain soal matematika kayak gini. Masalahnya nih, tadi malam udah bubuk sama buku. Tapi
tetap aja, Vi. Nggak ketemu rumusnya. Ya, gimana dong? Mana ntar mesti dikumpulin lagi. Vi, gimana kalau lu tanya sama Pak Sidik? Kamu tunggu di sini ya. Ngapain tuh anak? Udah deh, aku pulang. Loh, kok bukunya ada di luar? Jawabannya juga ada. Aneh, padahal aku nggak nulis. Sumpah gue nggak nulis. Mana anak ajar yang menjanjikan itu? Aku sudah muak dengan janji-janji kosongmu itu. Ibu Rama udah pindah lagi, Bos. Sepertinya dia tahu kalau aku mau menjumpainya. Kami kehilangan jejak. Entah kemana lagi dia perginya. Cari sampai ketemu, sampai di ujung langit sekalipun. Aku sudah tidak tahan menunggu 13 tahun. Kamu tahu, penemuan karya besar itu harus sukses dengan passwordnya. Anak anggun itu harus ditemukan, kapanpun dan dimanapun. Kejeniusan anak itu bisa memecahkan sandi-sandi yang dibuat ayahnya. Dia akan mengenal mega ciptaan atas namaku, Bram Subiakto Heru Laksono. Pencipta biogen itu manusia Pak. Bagaimana? Benar manusia bionik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa mendapatkan anak itu. Kita culik dia dari orang tuanya. Akan aku selidiki di laboratorium. Aku tahu nama anak itu Dani. Aku harus memecahkan rahasia kekuatan di tubuh Dani. Akan aku ciptakan beribu-ribu Dani di muka bumi ini. Farida, ya, kau tau nggak? Gue dapet jawaban soal ini secara misterius loh. Misterius? Iya, waktu di taman. Mana? Coba lihat. Kalau Anda mendapatkan jawaban secara misterius seperti ini perbuatan Dani. Tidak salah lagi. Ini pasti Dani, anak ajaib itu. Bapak siapa? Sepertinya Bapak baik mengenal tentang Dani ya? Saya kenal baik bapak dan ibunya Dani. Oh ya, kalian pernah lihat dia? Iya, ketika HP saya terjatuh dan yang membawakannya. Oh ya? Dia sekolah di SD 3 sana. Oke, terima kasih. Halo bos, sekolahan Dani sudah saya temukan bos. Secara diam-diam aku akan mengikuti dia supaya aku tahu di mana rumahnya. Ingat ya, jangan sampai gagal. Oke bos, serahkan semua padaku bos. Lepasin! Mau apa sih kamu ngikutin saya terus? Belum puas dengan kematian anak saya, kematian menantu saya. Sekarang kamu mau saya sama cucu saya begitu? Tenang ibu, tenang ibu. Saya datang kemari hanya ingin negosiasi secara baik-baik. Saya hanya ingin membawa ibu dan cucu ibu menghadap bos saya. Atas kepintaran dan kejeniusan cucu ibu, bos saya sanggup membayarnya 200 juta. Dan ibu akan kami beri mobil yang mewah dan rumah yang bagus. Bagaimana bu?
Saya nggak mau nasib cucu saya tragis seperti orang tuanya. Sekarang saya minta Bapak keluar dari rumah saya. Pergi dari rumah saya. Pergi! Baik. Kita akan pergi. Tapi sebab itu, saya akan pergi bersama orang dari semacam ibu. Bawa dia. Ayo. Dani, kamu nggak apa-apa sayang? Nggak apa-apa nak? Nggak apa-apa, Nek. Kamu mau ngapain? Dani mau ngapain? Mau nelfon polisi, Nek. Enggak perlu kita telepon polisi sekarang juga. Kamu beresin barang-barang kamu, kita pergi dari sini ya. Ayo cepat. Nek, Iya sayang. kok kita pindah lagi sih, Nek? Di sini kan enak. Sayang, keberadaan kita di sini tuh udah diketahuin sama orang jahat. Itu lihat, udah nggak aman lagi. Udah pokoknya sekarang beresin barang kamu, kita pindah sekarang ya. Ayo cepet. Ya, Dani, nenek minta sama kamu di tempat tinggal kita yang baru, kamu jangan sampai menunjukkan kelebihan kamu ya. Itu bahaya banget sayang buat kamu, bahaya banget buat kita. Dani ngerti kan? ngerti, Nek. Nenek heran, Pak Bondan kok bisa tahu ya di mana rumah kita? Dia mututin aku dari sekolah. Aku pikir dia mau ketemu nenek. Sayang, kamu kenapa sih nggak secepatnya kasih tahu nenek? Tahu gitu kan kita bisa duluan kabur sebelum orang itu datang ke rumah. Nek, kok kita kabur-kaburan terus? Emangnya kita takut apa? Sayang, orang-orang jahat itu mau misahin kamu dari nenek. Semalam aja orang itu datang membawa kita ke tempat bosnya. Bosnya itu orang jahat. Bosnya itu udah ngebunuh papa kamu. Kenapa nenek baru bilang sekarang? Sayang, ya Allah, apakah aku harus menceritakan yang sebenarnya? Enggak, Dani masih terlalu kecil untuk bisa mengerti semua ini. Sebenarnya ada apaan sih, Nek? Kok nenek nangis? Sini, Nak. Nggak ada apa-apa kok. Nenek cuma kangen aja keingetan sama papa kamu, Nak. Suatu saat nanti kalau kamu sudah besar, nenek pasti ceritain semuanya. Ya. Sekarang kita jalan lagi, Nak. Yuk. 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 Alah, akhirnya datang juga. Ayo. Aduh. Waduh, Nyonya, tidak terasa ya sudah 10 tahun Nyonya tidak pernah berkunjung kemari. Tapi kirimannya Bapak selalu terima kan? Alhamdulillah sudah diterima. Tapi saya kan kangen sama Nyonya besar. Istri kamu mana, Pak Sandu? Nah itu dia. Sekarang sudah 3 bulan tidak pernah tinggal di sini. Ikut sama anak-anak di Bandung. Ya kadang-kadang suka datang kemari. Ya bawa-bawa cucu. Nyonya, ini Dendani ya? Iyalah Pak, emang siapa lagi nih yang kecilnya dulu Bapak sering gendong-gendong naik kuda, ingat? Ya ampun, Aden. Aden Dani sudah besar, ganteng lagi. Den, tahu nggak Den? Kuda yang dulu Aden sering lagi, sekarang sudah punya anak Den.
Iya. Sekarang kudanya di mana? Waduh, si Aden kau ngomong kuda selalu semangat seperti dulu. Aden istirahat dulu, Bapak mau bebenang dulu ya. Aden. Aden! Mas Atur. Aden, waduh, Aden hebat. Aden bisa menghilang, Aden bisa terbang. Yang Bapak lihat tadi, khusus untuk Bapak. Jangan cerita kepada siapa-siapa. Kalau Bapak cerita, Bapak akan dipecat tanpa pesangon dan tidak terhormat. Dipecat. Mengerti? Aden, Aden bercanda. Dipecat. Aden, tunggu. Aduh, jangan dipecat Bapak ya, Den. Bapak janji Bapak nggak akan cerita sama siapa-siapa, Den. Asal jangan dipecat ya, Den ya. 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 Aden. Semuanya, Pak. Siapa dia? Sumber-sumber. Ada orang seperti itu. Jangan-jangan dia bukan orang, Pak, tapi penghuni hutan ini. Gawat. Kita bisa ketahuan bisa mati. Tenang aja. Jangan sampai ketahuan mati kita. Wah, kemana dia? Ya kan? Apa aku bilang? Itu bukan orang biasa, Pak. Tapi hantu hutan ini. Kabur aja. Dani, kenapa baru pulang? Hebat nenek bisa tahu. Padahal aku udah hati-hati jalannya. Kamu kok masih heran aja? Darah kamu kan darah nenek juga. Detak jantung kamu, nenek bisa dengar di hati nenek. Kamu dari mana, sayang? Biasa, Nek. Dari hutan. Main dengan binatang-binatang. Habis bosennya sendirian. Nenek ngerti, sayang. Tapi kamu harus selalu ingat, kalau kita itu di sini bersembunyi. Masyarakat sekitar tahu kelebihan kamu. Orang-orang jahat itu bisa datang kapan aja buat kamu. Ya, Nak ya? Iya, Nek.
Ayah, 24 tahun aku dan nenek hidup dalam kesepian. Kami selalu dikejar-kejar orang. Tapi sampai sekarang aku tidak tahu apa arti dari semua ini. Jangan takut, aku akan bawa kamu turun. Mau pegangan sama aku, Ratu. Tutup mata kamu. Masih. Nggak bisa diem apa? Udah turun sendiri. Mel, sekarang kita bawa dia ke tenda, cepat. Bantuin gue. Aduh, ini ada orang lagi. Mami kita. Iya, Nen, ada apa, Nen? Astaga, ini kenapa, Nen? Nen, kenapa, Nen? Sekarang kita cari balasan di tenda. Buruan. Iya, balasan dia. Tapi, Dan, tunggu dulu. Untung aja lo selamat, ya ampun Yul. Bener-bener mukjizat. Yul, kalau orang lain pasti udah game. Kalian pada heran sih gue masih hidup. Bukannya seneng. Pada heran. Lu tuh sadar gak sih? Lu tuh jatuh dari gantolnya tinggi banget. Jadi kalau sekarang lu masih hidup, itu bukan mukjizat namanya. Oh, jatuh. Tadi gue ditolong sama orang. Orang lo di sana sendirian kok, siapa yang nolong? Sumpah Mel, gue nggak bohong. Gue ditolong sama cowok itu keren banget. Mas Sender. Iya, Non. Emang ada di sini tour guide cowok cakep? Iya. Ya setahu saya mah cowok baik yang paling keren ya saya ini, Non. Saya serius, Pak. Aduh, saya juga lebih serius. Kalau Non Saturius, saya Ceperius. Coba bandingkan. Ceperius apa Saturius? Aduh, Non, Kaki gue. Aduh. Yuk, sepertinya kaki mau patah nih, yuk. Mel, bantu angkat, Mel. Ayo. Kita ke tenda dulu ya. Hati-hati, Den.
tiduran aja istirahat ya. Temenin gue dong, Mel. Kenapa sih lo? Ye, kalau lo ditemenin, lo tuh bukan tidur, tapi lo malah ngajakin ngobrol. Asik lo. Betul, Non. Kata eyang saya dulu, jangan suka banyak ngobrol. Kalau tidak mau jadi orang tolol. Nah, orang tolol itu belum tentu jempol, Neng. Nah, orang yang jempol yang tidak suka tidur itu nih. Pak Sandur. Pak Sandur nih kerjanya ngegodain terus ya. Udah yuk ah. Baiklah kalau begitu. Lihat apaan sih? Enggak. Pak Sandur, tolongin saya, Pak. Tolong. Pak. Ada apa? Kenapa yuk? Tadi Mel, cowok yang nolong gue tadi kesini. Dia cowok. Orang dari tadi kita bertiga di depan terus kok. Dari mana dia masuknya? Ya ampun Mel, kenapa sih lu nggak pernah percaya sama gue? Gue nggak bohong, tadi dia ada di sini. Pak Sandur, Iya, menurut Pak Sandur gimana nih? Ini baru. Minum cendol pakai rujak. Apaan sih minum cendol pakai rujak? Emang gimana rasanya? Dengar dulu, Den. Ini pantun warisan leluhur zaman dahulu kala. Pokoknya dengerin saja. Minum cendol dicampur rujak, kepedesan makan kerupuk. Ada anak gadis, hatinya dak-dikduk karena melihat cowok yang ganteng nggak ketulungan. Ya sudah. Minum cendol dicampur rujak, kepedesan makan kerupuk. Ada anak gadis jatuh cinta, memendam cintanya yang menumpuk. Siapa yang memendam cintanya sampai menumpuk, Pak? Anu, Saya. Jawab saya dong, Pak. Saya atau dia? Kaki lo, terus sekarang udah bisa jalan, udah sembuh. Ya ampun. Ya ampun, kaki gue. Ya ampun, Mel, kaki gue udah sembuh, Mel. Gue udah gak sakit lagi. Tuh kan, gue bilang juga apa, pasti cowok tadi nyembuhin kaki gue. Serius, lo diurut atau diapain? Lu sih gak pernah percaya. Gue bilang kan, bener cowok itu nyembuhin kaki gue. Dan akhirnya cintaku jatuh ke pelukan Arjuna. Oh Arjunaku, aku cinta padamu. Itu cinta namanya. Cinta anugerah Tuhan. Cinta suci tumbuh dari hati yang paling dalam. Berbahagialah orang yang memiliki cinta suci. Jangan sedih. Jangan takut. Dani bicara sama siapa? ya Allah, aduh, jangan-jangan perbuatan Dani dari Malik itu. Ya Allah, aku mau nasib Dani nasib seperti ayahnya.
Aku mau dari menjadi manusia biasa. Tapi Mel bangun, Mel. Mel bangun, Mel. Mel, gue takut, Mel. Tidur juga. Mel bangun, Mel. Apa? Lu lihat deh, tuh. Gue takut, Mel. Masa tidur gue ada kembang, Mel. Gue takut. Gimana ini? Gimana nih? Apa, Mel? Pak, tadi ada hantu Pangeran Jailinggung datang ke sini, Pak. Coba lihat deh. Masa tiba-tiba ada kembang di atas perut saya, Pak? Takut. Celaka 12, Non. Emangnya kenapa, Pak? Ternyata Non lah yang dipilih untuk menggantikan Dewi Yuliani Prabaningrum. Aduh, Pak, tolong saya, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya takut. Tolongin saya, Pak. Non harus menemui orang sakti. Karena dialah yang akan nantinya melawan Pangeran Jayalinggung. Tapi di mana saya harus menemuinya, Pak? Ya, Non harus pergi ke hutan Malang Pitu. Aduh, Pak, gimana ini, Pak? Saya takut, Pak. Tidak Tolongin bisa, saya. Non. Tidak bisa, Non harus datang sendiri. Kalau Non ditemani oleh saya, dia tidak akan berani muncul. Udah, Yul. Lu dekatin aja biar selamat, ya? Aduh, Mel. Gue takut, Mel. Ya sudah, kalau begitu kita istirahat saja. Tunggu dulu, Pak. Bapak ngantar saya besok, kan? Ya, bagaimana besok saja ya. Aduh, Pak, jangan gitu dong, Pak. Anterin saya, Pak. Ya udah deh, gue tidur dulu ya di tenda gue. Tunggu. Gue takut. Gue tidur di tenda lu ya. Ikutan, takut. Iya. Gue juga takut banget. Nanti kalau saya ketemu sama orangnya, saya harus panggil apa ya, Pak? Ya panggil Mbah dong, Non. Masa Om? Mbah. Iya. Aduh. Terus, saya harus bayar berapa? Wah, itu tergantung mood, Non. Bisa gratisan, bisa juga bayar dengan mahal sampai 20 juta, Non. Apa? Iya. 20 juta, Pak? Betul. Saya kan nggak punya uang sebanyak itu. Kalau itu mah gampang, tinggal Non bilang terus terang saja bahwa Non lagi bokeh. Syukur-syukur nanti bisa gratis. Nah, ini dia petunjuk jalannya. Saya ngantar sampai di sini saja. Selanjutnya Non sendiri, nanti ada rambu-rambunya. Silakan, Non. Yuk, Ayo. hati-hati loh. Berdoa biar selamat ya. Ya. Ya udah, gue jalan dulu ya. Iya. Yul, titip salam buat Simbah ya, dari Samsul. Hah, lu. Dan Samsul. Mang, tunggu, Mang. Numpang tanya, tahu rumah Dani? Kamu? Mang, tunggu. Sekarang katakan, di mana tempat tinggal Dani dan neneknya yang bernama Rahma? Di ujung jalan sana, rumah kuno peninggalan Belanda. Silakan Rahma.
Kita sudah sampai pada tujuan, Profesor. Sekarang tinggal Anda atur bagaimana cara mengambil dana. Selama ini nenek membesarkan Dani seorang diri, tapi dengan penuh kasih sayang. Jadi nenek sangat mengharapkan kalau kalian berdua itu menjadi pasangan yang harmonis, saling menyayangi dan saling mencintai. Ya? Insya Allah, minta doanya ya, Nek. Dani, Iya, Nek. kamu juga kalau jadi suami harus jadi suami yang bertanggung jawab. Kamu harus bisa bahagiain istri kamu. Apalagi kalau kalian nanti udah punya anak, kamu harus bisa mendidik anak kamu jadi anak yang soleh. Iya, Nek. Dani kan ingat baik-baik. Sayang, kalau nanti kamu pulang, tolong sampaikan sama orang tua kamu kalau bulan depan nenek sama Dani mau datang. Kamu mau melamar kamu. Iya, Nek. Nanti pasti akan saya sampaikan. Lah, kemana Neng Amel sama Den Samsul? Katanya minta kelapa muda malah ditinggal pergi. Pak, Iya, teman-temannya Yuli tadi di mana? itulah. Saya keluar malah tidak ada siapa-siapa, Nyonya Besar. Ya udah, kelapanya taruh di meja situ aja, Pak. Baik. Gila, Sul! Gue nggak nyangka. Mana untung kita tahu. Coba kalau nggak, kita bisa mati. Aduh. Sama Mel, gue juga gak nyangka. Ternyata yang jadi hantu Pangeran Jaya Linglung itu Dani sendiri. Serem banget ya. Yuk, sekarang kita harus gimana nih? Lapor polisi aja. Jangan. Masalah itu serahkan padaku. Aku seorang ilmuwan bidang parapsikologi yang sedang menyelidiki kekuatan supranatural. Dan itu Mama Rita. Dia seorang paranormal. Ilmuwan sama paranormal. Hebat Apaan sih? Orang aneh. Hei, tunggu. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin menolong kalian. Tatap mata saya. Siapa nama kalian? Saya Amel. Dan ini teman saya, Samsul. Sekarang kalian percaya pada saya? Ya, kami percaya. Bagus. Saya juga sedang mencari hantu Dani. Di mana kalian terakhir melihatnya? Di rumah Bu Rahma sedang menangkap Yulia. Siapa Yulia? Yulia teman kami. Dia ditaksir oleh Dani. Dan ternyata Dani itu adalah hantu jelmaan dari Pangeran Jaya Linglung yang hilang kekasihnya. Kalau memang Anda seorang paranormal, tolong selamatin teman kami. Itu pasti. Kami berdua datang kemari ingin menyelamatkan dan membasmi hantu Dani. Apalagi hantu Dani hendak mencelakai seorang gadis. Apa kalian berdua mau membantu kami? Iya, kami mau. Kami siap membantu Bapak asal teman kami selamat. Kenapa sih Mel pakai ninggalin gue segala? Aduh Yul, sorry. Tadi gue keinget kemah nggak ada yang jagain, makanya gue balik. Ya Yul, lagian gue juga tadi sakit perut pengen nyetor. Makanya kita berdua ninggalin lu buru-buru. Terus. Gimana Dani? Kayaknya dia naksir berat tuh sama lo. Emang sih, neneknya Dani nyuruh gue pulang. Dia minta gue ngomong sama nyokap gue kalau minggu depan Dani sama neneknya mau datang untuk melamar gue. Oh ya? Terus kita kapan baliknya? Ya ntar lah, setelah camping kita selesai. Wah, keren kalau kayak gitu. Yaudah, gue mau telepon dulu ya. Halo. Halo,
Yulia sudah mau dilamar oleh hantu Dani. Ada yang harus kan perbuat? Kapan dia pulangnya? 2 hari lagi selesai camping. Ada instruksi yang lain? Ada. Sebentar. Mama mau bicara. Baik, Prof. Kamu bawa Yulia temui saya. Tapi jangan sampai Dani tahu. Katakan pada Samsul kalau ini instruksi penting. Siap. Apaan? Udah telepon mereka. Kalian ngomong apa sih? Bisik-bisik segala. Rahasia ya? Enggak. Ya, rahasia apaan? Masa sih diantara kita masih pakai rahasia segala ya? Iya, terus ngomongin apaan dong? Gini Yul. Lu besok sama Dani ada acara nggak? Gue masih belum tahu. Kenapa? Nah gini, gue tuh besok sama Amel mau ngajak lu ke rumah tantenya dia. Nggak jauh dari sini kok. Ya tapi terserah lu mau ikut apa enggak. Mau tinggal di sini oke, mau ikut kita juga nggak ada masalah. Atau jangan-jangan lu mau nyamperin Dani lagi? Nyamperin Dani? Ih, gila kali ya. Malu gue. Kenal baru sehari 2 hari udah nyamper-nyamper segala. Ih. Yaudah, kalau gitu kita berangkat besok pagi ya. Gue ikut dulu ya. Yulia! Yul! Yulia! Yul! Pada kemana sih? Nggak ada. Yulia! Den! Aduh! Aduh, Den! Pada kemana mereka, Den? Kok nggak kelihatan? Pada pergi, Pak. Pada pergi. Padahal mau diajak makan besar. Mereka pada pergi. Tapi tenang, Den. Bapak mau coba panggil lagi. Abah! Praba Ninglot! Pak, kok Praba? Maaf, Den. Non Yuli! Non Amel! Waduh, pada kemana mereka ya, Den? Den, jangan-jangan mereka sudah pada pulang, Den. Nggak mungkin, Pak. Kemahnya aja masih di sini. Tapi, Barang-barang masih ada kok. iya ya. Betul-betul ceroboh mereka. Pak Sandur. Iya, Den. Ada apa, Den? Bagaimana, Den? Pak, ternyata mereka karateka ya? Iya, Den. Setiap hari dia latihan di sini, Den. Waduh, gagah ya, Den. Loh, ini apa, Den? Sepertinya surat, Den. Loh, ini surat buat Aden dari Non Yuli, Den. Baca, Den. Siapa tahu dia memberitahu di mana dia berada. Dan kalau kamu datang ke sini, pasti kamu nggak akan menemukan aku. Karena aku pergi ke rumah tantenya Amel. Katanya sih nggak jauh dari sini. Sebentar kok. Hari ini kamu Harus nemuin Dani sekarang juga, Yul. Iya, kalau bisa secepatnya. Yulia? Dani, Apa yang terjadi? kayaknya kita nggak bisa hidup bersama. Tuh. Maksud lo apa? Lo kan udah janji sama nenek. Yul, tunggu. Dan Yulia itu disuruh pulang oleh ibunya. Dia sudah dilamar. Dilamar? Lo bilang belum punya pacar? Lo bilang gak punya tunangan?
gue emang belum punya tunangan, dan sampai sekarang gue nggak tahu laki-laki itu seperti apa. Nyokap gue yang terima lamaran itu tanpa kompromi sama gue. Ya udah. Mendingan sekarang gini aja. Lo ikut Yulia. Lo temuin nyokapnya Yulia. Lo tunjukin kalau lo itu benar-benar cinta sama Yulia. Kalau lo emang serius sama gue dan gak main-main, sebaiknya lo ikut sama gue. Yul, gue serius sama lo. Gue cinta sama lo. Kalau gitu, lo bisa ikut dong sama gue. Ya udah. Besok kita temuin. Kalau lo bicara terus terang, nenek pasti ngizinin. Jadi keputusannya lo akan ikut sama kami. Tolong, Nek, izinkan Dani ikut bersama kami, supaya saya nggak dinikahkan dengan orang lain. Udahlah, Nenek mengalah aja demi cucu. Saya khawatir. Cucu nenek bisa stres karena gagal menikah dengan orang yang dia cintai. Mengalahlah, Nek, demi cucu kesayangan nenek. Pak Sandur, bagaimana menurut Bapak? Wah, kalau menurut saya mah terpaksa lah. Barangkali ini yang namanya nongsonomat, nongsonoid. Aduh, Pak Sandur ini ngomong apa sih? Maksud saya, ya jadinya serba salah, Nyonya. Ya sebaiknya harus berani ada yang ngalah. Baik, saya yang mengalah. Dani boleh pergi ke kota untuk menemui orang tua Yulia. Tapi saya tidak mengizinkan Dani pergi sendiri. Pak Sandur akan menjaga dia. Makasih, Nek. Makasih ya, Nek. Bagaimana, Mel? Jadi besok Dani berhasil kan bawa, tapi neneknya suruh pembantunya ikut juga. Gak masalah. Yang penting Dani bisa ikut. Besok akan saya siapkan mobil yang lebih besar. Ada yang lain nggak, Ma? Tidak. Saat ini cukup dulu. Selamat bertugas ya. Berhasil. Pak Sandur, Iya, Nyonya besar. titip jagain Dani baik-baik ya. Iya. Minum cendol sama rujak. Kepedesan, makan kerupuk. Kalau tugas sudah di pundak, hamba siap menjalankan tugas sampai membungkuk. Pak Sandur, Ya. dari kemarin cendol sama rujak terus. Emang gak ada menu lain apa? Ada, tinggal nambahin cabenya saja. Nenek nganterin sampai sini ya. Kalian hati-hati di jalan. Kalau udah sampai nanti kabarin. Ya sayang. Iya, Nek. Pamit dulu ya, Nek. Hati-hati sama pembantu itu. Sepertinya dia sangat membahayakan buat kita. Tenang, Prof. Dari tadi juga saya sudah mengawasi. Kita santai saja. Jangan sampai timbul kecurigaan. Nek, pergi dulu, Nek. Nyonya. Jalan, Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan aku udah kunci pintu. Jangan-jangan ada orang di dalam.
saja kok susah, Nyonya. Cucumu itu akan dijadikan orang besar yang akan terkenal di seluruh dunia. Kembalikan anakku, Anggun. Jangan sebut Anggun di depan aku. Anggun sudah mati. Mati! Sekarang tinggal kau sebutkan di mana, Dani. Apa kamu tanya-tanya Dani? Dia akan membalas kematian bapaknya dengan membunuh kamu. Membunuhku. Ya! Sekarang cepat bukan. Di mana, Dani? Di mana, Dani? Dia nggak akan pernah mau kasih tahu kamu. Kamu pernah katakan dia. Kurang aja. Tidak. Dani, Dani, kemana? Dani, Dani. Pulang. Ada yang nyakitin nenek gua. Ya, nggak mungkin Dan. Nenek lu aman di rumah. Enggak. Sudah kamu tenang, makan ini. Ayo masuk dah. Yuk masuk. Kalian semua ikuti Mama Dita. Baik, Pak. Pak, memangnya ada yang tinggal di bawah tanah? Silakan saja. Kalau kemari berarti ada yang mau diturunkan. Ya. Den, bangun Den. Secara bersamaan dengan saya. Saya hitung mundur dari 5. Oke? Oke, Bro. Siap, Dita? 5, 4, 3, 2, 1. Cek, cek, 1, 2, 3, cek. Cek 1, 2, 3 mulu, kelamaan, langsung aja. Beli dan langsung nikmati tarif murahnya. Mau nelfon paling murah langsung dari titik pertama, plus gratis 5.000 SMS ke semua operator. Beli kartu AS sekarang juga. Paling murah ya kartu AS. Kartu AS paling murah yang Sule. Kulihat di suatu tempat yang pernah kita lewati. Kini ku kan melangkah pasti.
Hidupkan harimu dengan nutrisi Vision Flag. Raih esokmu. Semua ini gara-gara kamu. Arwah itu sekarang gentayangan dan sedang cari korbannya kamu. Kemanapun kamu pergi, arwah itu akan mengikutimu, dan kamu akan jadi korban berikut. Pocong itu keluar dari tempatnya. Sepertinya ada seseorang yang telah membukakan. Acara ini dipersembahkan oleh Orang pintar minum tolak angin. Murahnya menemani tiap hari. Telepon semua teman sepuas hati. Semua serba murah sepanjang hari. Murah itu IM3. Semua serba murah sepanjang hari. Murah itu IM3. Yakin kebutuhan kalsium Anda terpenuhi? Riset menunjukkan, sebagian besar wanita Indonesia hanya memenuhi 50% kebutuhan kalsium mereka. Penuhi kekurangan 50% kalsium Anda dengan Anlin yang mengandung 2 kali kalsium susu biasa. Anlin melengkapi kebutuhan kalsium Anda. Kumpul yuk, udah rame loh. Ada yang keren di sini. Nelpon terus sih, nggak mahal. Kan pakai XL. Ini buktinya. Wow, Rp0. Nelpon bener-bener gratis berkali-kali dari detik pertama. Kumpul yuk, udah rame loh. Ada yang keren di sini. Nelpon terus sih, nggak mahal. Kan pakai XL. Ini buktinya. Wow, Rp0. Nelpon bener-bener gratis berkali-kali dari detik pertama. Untung Beliung Britama datang lagi. Hadiahnya berbagai mobil istimewa. Ayo buka tabungan Britama, perbanyak transaksi banking BRI, dan tingkatkan saldonya. Yakin kebutuhan kalsium Anda terpenuhi? Riset menunjukkan, sebagian besar wanita Indonesia hanya memenuhi 50% kebutuhan kalsium mereka. Penuhi kekurangan 50% kalsium Anda dengan Anlin yang mengandung 2 kali kalsium susu biasa. Anlin melengkapi kebutuhan kalsium Anda. Nyonya, buka kamu. Maaf bos. Kenapa kamu kasih ini? Hah? Ayo, minum. Sekarang Nyonya katakan, di mana Dani berada? Saya gak akan mengatakannya. Katakan saja, Nyonya. Gak akan. Halo? Halo, Bos. Siapa nih? Iya, ini Rita. Saya mau tagih janji, Bos. Janji apa? Katanya kalau saya sudah bisa membunuh Profesor Paul, saya akan mendapatkan
Uang 2 miliar? Loh, bukannya DP-nya sudah saya berikan buat kamu? Ya, tapi kan saya butuh sisanya, Bos. Karena Profesor Paul sudah tamat riwayatnya. Kalau Bos tidak percaya, Bos silakan hubungi orang-orang Bos yang ada di labnya Profesor Paul. Kamu benar kan? Kamu serius? Iya, benar. Kalau nggak percaya, silakan cek aja. Oke, I will check. Bundan, kamu coba hubungi Rudy dan Kitty. Apa benar Profesor Paul sudah mati? Beres, Bos. Oke, good. Dan kalau menurut gue nih ya, sebaiknya lu ke rumah gue dulu deh. Terus kita pikirin gimana caranya menyelamatkan nenek lo. Betul, Den, betul. Nggak tahu deh, yo. Gue bingung. Tapi gue rasa idenya Yulia itu cukup logis kok. Pertama-tama kita ke kota tujuan itu ya untuk menemui mamanya Yulia. Dan yang kedua, kita harus cari cara gimana menyelamatkan nenek. Betul, Den, betul. Ayo, jadi Dani nggak? Dani. Jangan-jangan yang pakai topeng itu dia lagi. Mana mungkin? Dari mana? Aku baru beli. Itu di warung sana. Gimana? Bagus gak? Jadi yuk kita pulang yuk. Mau sampai kapan ngeliatin gini? Kita harus ke rumah kamu. Tak telat loh. Ya? Ya udah, yuk kita jalan. Gak ikut pulang? Ntar dulu, Pak. Saya masih mau ngambil gambar Satria Langit dulu. Memangnya mau nunggu sampai pagi? Nanti yang muncul malah Prabat Ningrum baru tahu. Prabat Ningrum? Tunggu! Nadani apa sudah yakin mau jadikan Yulia sebagai istri Nadani? Yulia nih anak ibu satu ini nih, aduh, dia itu manja dan suka kolokan. Alah,
seperti pinang dibelah dua saja. Aden Dani ini juga suka kolokan sama ibunya, hampir-hampir kelepotan. Mudah-mudahan Neng Yulia bisa kuat. Ya, tapi Pak Sandur, Yuli ini sudah tidak punya bapak. Tah, gening sama. Seperti cendol dicampur rujak saja. Sama-sama tidak punya bapak. Jadi ya cocok lah. Ya, kalau memang mereka cocok, saya sebagai ibunya setuju saja. Yang penting anak saya ini cinta sama pilihannya, Pak. Tuh, orang tuanya saja sudah setuju. Tinggal kita merestuinya. Dan Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sur, lo kenapa? Kok lemes gitu? Iya, kenapa sih lo? Enggak. Gua masih kepikiran aja dengan laki-laki bertopeng tadi malam. Kok dia nggak keluar ya dari kebakaran itu? Jangan-jangan dia ikut kebakar lagi. Kasian ya. Masa sih? Nah, Dani. Iya, Tante. Suruhlah secepatnya nenek kamu datang ke sini untuk segera melamar Yulia. Ya, walau bagaimanapun supaya lingkungan di sini tuh tahu kalau Yulia sudah punya calon. Baik, Tante. Saya memberitahu Nenek. Pak Sandur. Iya, Den. Ikut saya ya. Iya, baik. Saya harus beli cincin untuk lamaran Yulia. Wah, bagus, Den. Dan. Gue ikutan dong. Gue pengen jalan-jalan juga nih. Ya, yuk. Permisi, Tante. Hati-hati ya. Tante. Aku malah ke depan dulu ya. Iya, iya. Yul, sebaiknya lo ikut deh. Supaya cincin yang gue beli nanti pas sama jari lo. Ya udah, gua ambil tas dulu ya. Tembak! Apa, Den? Nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Apa sih? Nggak ada apa-apa. Iya, kalau nggak ada apa-apa kok kamu pakai loncat-loncat segala? Goblok. Itu saja nggak becus. Nggak ada apa-apa, sayang. Jadi kita jalan yuk. Ayo. Ayo. Ada apa, Den? Santri langit. Dia yang dibuat perang hari ini. Mau mampus sekali dia. Jangan bergerak! Jawab! Ngomong apa?
sini? Aku kan tadi ngejar mobil perampoknya. Aku malah jadi kesasar. Alah, Aden, kasih tahu aja. Aku haus nih, jalan yuk. Beritanya Satria Langit ada di koran. Selamat malam. Malam. Mau apa kalian? Datang ke halaman rumah orang tanpa permisi. Menyerahlah, kalau nenekmu mau selamat. Ikut kami untuk kami angkat menjadi kepala proyek di perusahaan kami. Ya, dengan gaji 200 juta per bulan. Gimana? Gimana nenek saya? Bos, Dani mau berbicara. Nyonya, cucumu mau bicara. Halo? Dani, sayang kamu gak apa-apa dah. Nenek? Nenek gimana? Gak tahu. Sayang, jangan ikutin kemauan mereka ya. Jangan ikutin. Dasar parah. Nenek, halo? Nenek? Parah. Nenek? Nek? Menyerah sajalah. Kalau tidak, ayo, cabut. Akan kutunjukkan rahasia ayam. Baik. Dadan! Sebenarnya ayammu masih hidup. Sampai sekarang ayammu masih dibekap sama Bos Bram. Keadaannya setengah hidup setengah mati. Yang bisa memulihkan kesehatan ayammu hanya energi yang kau miliki. Bos Bram ingin menghidupkan ayammu untuk sementara. Jika dia sudah mendapatkan paspor ciptaannya, maka itu Bos Bram mengharapkan kerjasama dengan kamu. Tapi bagus kamu tidak mau. Kamu sampai mau. Berarti kematian itu enak. Gimana dia sekarang? Baik. Akan saya katakan. Tapi jangan menurut saya. Baik. Tapi awas. Kalau sampai kamu bohong lagi, saya akan bunuh kamu. Iya. Ayo jalan. Jalan. Kalian di sini aja ya. Biar saya yang ngurus. Lu hati-hati ya. Hati-hati ya.
Nenek juga ada di sini. Anakku,